Brain. Brain. Yes, that's right. Ah, Front lobe. yang ini udah tahu ya? Oh, iya. Apa ini? Heart. Hati. Kalau bahasa Indonesianya hati. Heart. Sebenarnya apa yang disebut dengan hati? Kalau di dalam Alkitab banyak sekali kata hati. Apa itu? Kalau kita lihat sebenarnya kita belajar biologi sedikit ya. Saya pernah mengambil biologi 1 sampai 4 di sini, sampai mikrobiologi, tapi nggak jadi RN. Prereknya terlalu banyak, sudah selesai saya pre-break. Tinggal masuk Program. tinggal masuk program, tapi anak saya waktu itu masih kecil-kecil dan keuangan tidak sanggup. Kalau saya harus ke sekolah full time, atau kerja part time, ya nggak sanggup. Hati ya. Sebenarnya kalau kita reverse kepada human body atau tubuh manusia, sebenarnya hati itu ini ya, betul nggak? Ini hati. Iya. Liver. Liver itu posisinya di mana, saudara? Sebelah kanan. Apakah dia sejajar sama jantung apa tidak? Tidak. Bawah jantung ya. Iya. Iya. Tetapi kenyataan kalau kita mau Di apa? tengah-tengah dia. Ini jantung kan? Iya. Sebenarnya hati itu, ini bentuk hati ada di bawah jantung sebenarnya, tapi dia itu sedikit agak di atas ini tummy ya. Ini Lambung. ya perut ya. Di bawah hati itu ada empedu. Saya ada pertanyaan, bingung juga saya. Kenapa hati tidak digambarkan seperti ini? Kalau dalam tubuh manusia hati itu begini bentuknya, tetapi hilang. Loh. Tetapi hati itu digambarkan begini, bukan seperti hati yang ini. Tidak tahu dari mana itu apanya ya, sumbernya. Dari sini kita lihat ya, itu jantung itu, ini jantung itu posisinya where's cord? Ini jantung tapi small intestine. Enggak, itu jantung sebelah kanan tadi. Iya sebelah kanan tadi, tapi gambarnya nggak, di panahnya nggak sama. Nah saya mau bertanya, ternyata jantung dan hati itu perbedaannya, kalau jantung adalah organ yang berperan dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan hati adalah organ yang berperan dalam menghasilkan protein, menyimpan nutrisi, memproduksi empedu dan berbagai fungsi. Tetapi saudara, saya ingin katakan, orang tidak pernah merujuk kepada hati yang dalam bentuk organ. Orang kalau kalau misalnya hatiku, dia pegang sini, di jantung dia pegang, bukan di hati. Ada nih, orang tidak pernah begini. Kita lihat nanti ya. Nih, misalnya nih, orang seringkali melakukan begini kan? Atau sendiri begini. Kalau foto-foto di Facebook kan, orang-orang itu, atau orang bikin begini, hati. Itu kenapa saudara? Itu menggambarkan hati yang mana sebenarnya? Apakah jantung atau hati yang tadi? Hati-hati. Kalau kita lihat ya, ini presiden kalau waktu lagu kebangsaan sini, dia menaruh tangannya di jantung hati. Dia hormat, respect dia. Bukan di sini yang dipegangnya, tetapi di jantung. Jadi sebenarnya organ tubuh itu tidak menggambarkan hati yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Lebih banyak kepada menunjuk posisi daripada jantung. Oke. Apa maksudnya pernyataan begini? Ada orang berkata, benarkah itu jawaban dari hatimu? Sebenarnya yang dia maksud itu apa? Hati yang mana sebenarnya? Ada yang bisa bantu jawab? Pikiran. Kalau main itu pikiran. Lain lagi sebenarnya itu. Jadi organnya lain lagi kalau itu. Organ di atas, organ di tengah, dan organ di bawah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kalau apa maksudnya kalau ada orang berkata, benarkah itu jawaban dari hatimu? Yang dia maksud apa sebenarnya? Ini pikiranmu. Dari pikiran. Jadi pikiran kan jadinya. Pikiran, kehendak, emosi, dan hati nurani. Itu. Setuju itu? Feeling.
Hati, Itulah hati feeling, nurani. perasaan. Lain lagi itu perasaan, itu hasil dari panca indera, senses, five senses. Coba kita diskusi Kayaknya nih. itu nggak bisa dipisahkan deh. Tidak bisa dipisahkan antara Like metafora untuk pusat kehadiran, kedirian atau kebatin manusia yang meliputi pikiran dan kehendak apa yang kita mau gitu loh, emosi dan hati nurani. itu gabungan berarti. Ya, Hati itu nggak bisa gabungan, dipisahkan. gabungan antara seluruh panca indera kita Ya, di dan dalam pikiran hati, kita. berpusat di hati. Oh, berarti soul. Oke. Jadi kalau Jiwa. dibilang sebenarnya hati lagi kan disebutkan, Ya. jadi jantung itu nanti larinya. Jadi kalau ada orang berkata begini, engkau dekat di hatiku, dibilangnya sama pacarnya misalnya ya. Ya. Padahal pacarnya itu di kota lain. Sebenarnya apakah yang dimaksudnya itu kau dekat di aku secara fisik atau gimana sebenarnya? Nanti larinya ke perasaan lagi dekat dengan ini. Apa artinya itu? Itu apa maksudnya pernyataan berikut? Ini perumpamaan aja sih menurut saya sih. Hati. Ya, Dari hati itu apa fungsinya hati? Dijadikan perumpamaan. Gitu ya. Ya, di Amsal 23 ayat 7 coba baca. Nah, Alkitab nih, bacain tolong nih. Saya yang baca. Nah, Mami, baca Mami. Biar ada bergerak nih. karena apa yang kita bahas ini sebenarnya mengarah ke apa namanya, pengertian kita tentang ayat Alkitab juga. Kita sering di Alkitab itu banyak kata hati. Iya. Tuhan juga berbicara tentang hati. Proverbs. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Betul kan? Iya. Di situ maksudnya apa? Jadi tidak tulus hati, makan minum terus nggak tulus hati. Maksudnya di situ hubungannya hati itu dengan Alkitab ya, itu seperti yang saya bilang tadi nggak bisa dipisahkan antara hati dan pikiran kita gitu loh. Jadi hati ini lurus ke dalam hati, pikiran ke hati, dan semua itu dijadikan satu. Jadi nggak bisa dipisahkan apa pikiran apa dan hati gitu loh. Baik. Menurut terima saya itu kasih. dari Amsal 23 ayat 7. Ya baik, terima kasih. Jadi kita tidak bisa mengambil referensi daripada organ tubuh sebagai hati. Itu yang mau saya Oke. supaya kita in the same page. Betul. Cuman mungkin seperti kata lain ini, mungkin hati itu diumpamakan, diambil sebagai perumpamaan karena dia mempunyai Fungsi fungsi tersendiri. tertentu yang sebenarnya jantung juga punya fungsi tertentu juga. Betul. Iya. Iya. Baik, kita teruskan ya. Jadi kita sepakat ya, itu hati organ tubuh tidak menggambarkan itu. Oke. Ini juga tambahan ya. Ada orang yang berdoa, kita kan mendengar bahwa untuk menerima Tuhan Yesus kita juga perlu berdoa untuk secara pribadi. Nah itu karena ada di Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita perlu berdoa untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saya ingat dulu waktu saya terima Tuhan Yesus waktu kuliah itu ya, itu berdasarkan juga Wahyu 3. Yesus berkata, barang siapa, aku mengetok pintu, barang siapa membukakan hati, bukakan pintu, bukan hati disebut, aku akan masuk. Jadi masuk kemana? Kalau bagi orang yang mau berkritis dan mau mempertanyakan, bukakan pintu mana? Tuhan Yesus kemana? Ini wahyu ini apa nih maksudnya kan? Jadi sebenarnya itu mengarah kepada membuka pintu hati. Nah, jadi kita sudah sepakat tadi hati itu bukan organ tubuh tadi, tetapi keseluruhan dari pikiran, perasaan, dan soul, whatever we can say that sebagai me, sebagai individual, itulah hati kita. Oke, baik, kita teruskan.
Oke, kita sebentar ya. Ini ya, saya membagi dua antara hati dan pikiran. Sebenarnya topik saya ini mengarah kepada hati dan pikiran. Hati tadi sudah kita simpulkan yang mana yang masuk hati. Nah, pikiran itu apa? Ada yang bisa bantu saya? Apa itu pikiran? Lihat ini bergandengan tangan. Ini satu ilustrasi yang sebelah kanan kayak otak itu Ya, adalah gambaran dari pikiran. Yang sebelah kiri hati. Walaupun kita tidak menggambarkan organ tubuh. Itu- Ada yang bisa bantu saya? Pikiran itu apakah sama dengan otak atau Enggak, sama dengan seperti akal? yang saya bilang tadi, nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Nah, karena di Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat dan pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Karena semuanya dalam pikiran ini turun ke hati, ada niat jadinya. Setelah kita ada berpikir mencuri, Ya. nah udah dipikir kita udah mau mencuri kan, nah, turun ke hati, Iya. jadi timbullah niat itu. Ah. Jadi hati dan pikiran kayaknya sejalan. Makanya mulai dari pikiran kita mikir, oh si Jesa itu ganteng, aku mau mendapatkan dia awalnya. Gitu, dari pikiran kita sudah timbul perzinahan. Dalam pikiran kita sudah timbul perzinahan. Bukan dari hati ya, tapi di Dan dalam dari pikiran kan. terus, Ya. baru ke hati. Dari hati itulah yang membuat orang jadi berdosa. Akhirnya ambisi untuk memiliki. Oke, Itu menurut pendapat saya. terima kasih. Itu mempermudah saya untuk bagian bahan ini karena sudah mengarah ke sana. Jadi sebenarnya kita bisa memisahkan antara hati dan pikiran. Ya. Nah, pikiran ini coba ya saya lihat Tunggu di sebentar. sini. Saya dapat ini udah dapat saya ini dari tadi malam. Oh, puji Berarti Tuhan. se-spirit. Oh, puji Tuhan. Ya. Makanya saya sudah ada di telepon saya. Oh, gitu. Next time kakak juga bisa khotbah kan? Iya. Aku langsung aja. Nah, ini ya. Kenapa saya bilang berbeda? Beda. Hati. Kenapa ke situ? Oke, Bas. ini ya. Nih, di Filipi 4 ayat 7. Mi, tolong baca Mi. Ya. Filipi 4. Kamu harus Kakak baca, bisa udah baca. kayak Pamela sama istrinya. Ini udah. Nih. Istrinya yang baca Ini firman. nggak jawab nih. Oh, Filipi Loading, 4. loading, Oh ya sudah, Tujuh. yang lain dah. loading. Filipi berapa? Maksud aku, ini ada Alkitab nih. Itu ada pakai ini. Itu depan dalam. Iya, biar baca, biar match. Oh. Biar match. Iya Biar, dong, biar harus. jangan saya tulis ini percaya aja gitu. Aku baca lah ya. 4 Ya. ayat 7 ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lihat, ada kata dan bukan atau. Jadi hati dan pikiran itu berbeda. Ya, seperti yang Iban bilang tadi, ya, hati itu pusat kita semua, pusat dari diri kita. Tetapi jalan masuk ke hati itu dari pikiran. Itulah sebabnya ada pernyataan bahwa mengatakan, sebentar ya. Nah, ini pikiran adalah, ini keluar lagi nih. Itu Pikiran namanya mengganggu. adalah medan perang utama dalam kehidupan rohani kita. Disinilah iblis berperang sama kita di pikiran, tapi dia tidak menyerang hati kita duluan, tapi dalam pikiran. Kalau kita bilang, oh iya benar ya yang bilang itu, terjadi, jadi masuk ke dalam hati. Sebagai contoh ya, ini saya kasih ya contoh medan perang itu. Nih, medan perang ya. Disinilah iblis dengan pertahanan kita atau kebenaran atau value yang kita terima itu berperang di medan itu. Kalau kita kalah, itu bisa masuk ke dalam hati kita dan kita menjadi pengikutnya iblis. Tapi kalau kita berperang, kita menang, kita bisa menolak dia. Nih ya, sebagai contoh, mana nih? Nih, 2 Korintus 11 itu disebutkan, tetapi aku takut kalau pikiranmu
kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati pada Kristus. Nah, ini saya kasih bold ya, garis tebal, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kita lihat apa yang terjadi sama Hawa. Mari kita lihat kembali pembicaraan Hawa dengan ular ya. Nih, itu terjadi di Kejadian 3. Atau bisa bawa ke bawah. Silakan ada yang mau baca dari teks ini biar lebih gampang daripada buka-buka Alkitab. Oh, ini kiri. Saya Ayo, baca. silakan. Kejadian Mudah-mudahan 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Lihat strateginya iblis. Dia mulai dengan kata, tentulah Allah berfirman. Seolah-olah dia familiar banget dan tahu, sebenarnya iblis itu tahu apa firman Tuhan. Tapi dia mengada-ngada dengan mengatakan, tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Si perempuan ini juga tahu, si Hawa ini, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Dia tambahin. Saya tidak tahu ini. Apakah si Hawa ini exciting sehingga dia bilang megang aja nggak boleh. Padahal firman Tuhan nanti kita lihat ya, nggak boleh dimakan. Pegang nggak ada dibilang Tuhan. Pegang boleh saja pegang, tapi nggak berdosa. Kita lihat ya ayat yang diperintahkan Tuhan ya. Apa yang dikatakan Tuhan? Ini masih tanya jawab tadi. Si ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Lihat akal licik si iblis ini. Dia bilang gini, oh enggak betul itu, kau nggak akan mati. Artinya dia menanamkan ke dalam pikirannya dalam medan perang tadi, itulah dialog antara value-nya si Hawa yang di sebelah kiri yang berkata Tuhan bilang harus mati kalau dimakan, bahkan peraba pun Tidak boleh. iya akan Mati, mati bro. juga. Ya. Tetapi iblis bilang dari sebelah sini, dari pihak musuh, enggak tuh, enggak betul. Bahkan kalau kamu pegang, kamu tidak akan mati. Bahkan kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Disinilah pikiran itu. Saya berbicara tentang pikiran sekarang. Bahwa perang di medan perang itu adalah seperti itu. Iblis setiap hari begitu sama kita. Setiap hari, makanya dibilang tadi saya bikin yang exclamation tadi ini. Nih, pikiran adalah medan perang utama dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rohani kita setiap hari. Kita bangun tidur, siang, mau malam, mau bikin tidur, ini selalu dalam pikiran kita. Ada aja tembakan-tembakan si iblis yang mengatakan, hey, lihat tuh begitu. Hey, kamu tidak apa-apa, lakukan ini aja. Nah, itu ditantang sama value kita. Apa value kita? Tuhan bilang nggak boleh begitu. Ini begini pada perangnya. Oke, lanjut. Pikiran adalah medan perang utama dalam kehidupan rohani kita. Godaan dan kekhawatiran seringkali dimulai dari pikiran yang merajalela. Pikiran negatif, cemas, sombong, atau pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke, sekarang tadi kita sudah bahas pikiran ya. Sekarang hati. Nih, kita tahu ada firman Tuhan yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ini masalah hati. Sekarang timbul pertanyaan. Oke.
Pertanyaannya, bisakah hati dan pikiran tidak sejalan? Bisa. Bisa. Bisa kasih contoh? Kasih contoh. Oke, misalnya aku pikiran aku mau shopping, pikiranku. And then in my heart said, do you need it or you want it? Oke. And then terus aku mulai berpikir, jadi I think hard about what I think. Ngerti, aku harus berpikir lagi, aku harus saring lagi. Is this what I need versus is this what I want? Dari situ aku mengambil keputusan, Tidak. this is tidak. Oke. I don't need this. Tapi pertanyaan saya, Oh. do you need it or do you want it? Apakah itu hati atau sebenarnya pikiran juga yang bertanggung jawab sama pikiran? Pikiran. Pikiran. Nah, itu pikiran sama pikiran bertanggung jawab. Nah, sekarang hati, bagaimana fungsi hati di situ? Ya, nih bisa begini nih. Hati bisa menang terhadap pikiran. Berantem dia. Nah, saya mau tanya, kalau orang bohong, itu berperan nggak hati sama pikiran? Iya. Contohnya, Iya. iya kan? Karena hati itu adalah tempat value ya Tuhan. That's right. Mengapa kita menerima tadi saya bilang tadi, menerima Yesus sebagai Tuhan dan meminta Dia masuk dalam hati kita menjadi apa? Menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan masuklah ke dalam hatiku, bersihkanlah hatiku. Tadinya hatinya hitam ya, penuh noda. Masuklah memerintah. Kita tidak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan masuklah ke dalam pikiranku. Kan tidak ada doa apa kan? Tidak ada diminta Tuhan begitu di Wahyu 3 yang bilang, lihat aku berdiri di depan pintu. Barang siapa mendengar suaraku, aku akan masuk dan makan bersama-sama dia. Kan? Itu sebenarnya pintu hati, bukan pintu pikiran. Jadi sebenarnya hati ini adalah tempat Tuhan berbicara kepada kita. Bukan lewat telinga sebenarnya, di hati sebenarnya Tuhan bicara. Cuman telinga itu adalah saluran. Sama seperti pikiran. Pikiran itu sebenarnya saluran dari hati untuk ke dunia luar atau apapun yang kita bahas. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan, bisa dibantu saya ini ya firmannya, apa yang diucapkan itu meluap dari hati. Out of the mouth, the heart speak. Ya. Ya. Itu berarti apa? Out of the abundance of Ya, your heart. jadi mouth speak. pikiran itu merupakan saluran sebenarnya dari apa yang ada di dalam hati. Saluran. Jadi orang, saya lihat khotbah tadi, walaupun dalam bentuk TikTok, dia bilang, orang kalau kepahitan hidupnya, selalu kepahitan, coba saudara lihat, selalu keluar mulutnya itu selalu hal-hal yang pahit. Selalu mengejek orang, selalu menghina, atau dia negatif, atau dia tidak pernah dia tidak pernah exciting of something. Apapun dibilang orang, dia selalu counter dan counter yang ke arah vibes-nya negatif. Itu. Jadi kita bisa membedakan sekarang ya antara hati dan pikiran. Nah, dalam pikiran ini sekali lagi saya berulang kali mengatakan bahwa itu adalah medan perang kita. Jadi kalau kita ditembak sama panah api si jahat, tergantung kita. Apakah kita mau mengcounter atau seperti si Hawa. Si Hawa bilang, oh iya. Tuh, jangankan makan, pegang aja nggak boleh, ngarang-ngarang dia. Ditembak lagi sama si iblis, panah api. Pernyataan si iblis apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi akan seperti menjadi Allah. Exciting si Hawa ini. Lihat ya percakapan si Hawa, apa yang dibilang Tuhan itu, saya tertarik ini sama yang dikatakan di sini ya. Mana dia? Di atasnya lagi. Atau saya nggak tulis ya? Yang Mana tadi kok di sini? Maksudnya di sebenarnya, nah ini ya, nih. Di Kejadian 1 kalau dibaca
Jadi kejadian 3 itu waktu dia dicobai sama iblis, kejadian 1 ini perkataan Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Siapa yang dimaksud manusia di sini? Adam. Adam. Si Hawa belum ada loh ternyata. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, kata Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan yang baik tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tidak ada raba kan? Itu pamalu-malohon itu kalau bahasa Bataknya si Hawa ini nambahin. Itu tipe orang gosip itu sebenarnya nambahin. Apa yang tidak diucapkan Tuhan itu diucapkannya. Ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi belum ada si Hawa. Jadi pertanyaan saya, salah siapa sebenarnya itu memberikan pernyataan itu? Apakah si Adam salah mengutip apa yang diucapkan Tuhan tentang pengetahuan yang baik dan jahat itu dia jelaskan kepada istrinya? Salah? Atau pamalu-maluhan istrinya ini menambahin jangan diraba? Menurut kalian gimana? Belum ada si Hawa waktu itu, waktu perintah itu. Pemalu-maluhan dia, pintar-pintaran dia kasih Hawa ini, atau si Adam bisa aja salah. Dia mengutipnya salah, ditambahinnya raba aja nggak boleh kata si ini. Gimana pendapat? Kalau menurut pendapat saya si Hawa di situ dia sudah terpengaruh dengan omongan si ular. Iya. Jadi dia tidak meripit apa yang si Adam bilang kepada dia. Karena Adam bilang kan tidak boleh dimakan. Tapi si Hawa menambahkan untuk menegaskan, untuk mengcover dirinya sendiri, dibilang jangan memakan, menjamahnya aja pun tidak boleh. Iya. Di situ sebenarnya dia sudah masih menjaga dirinya kan. Menjaga Tetapi begitu ditembakkan si iblis, sekali-kali nggak mati. Ya, senang dia mau Kau bisa jadi Allah katanya. jadi hebat. Hebat aku kayak Allah ya. Gitu. Jadi dia terpengaruh. Itulah tanya jawab di dalam pikiran. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Hati dan pikiran itu berbeda. Jadi saudara-saudara, saya melihat di sini yang mengikat hati dan pikiran itu adalah damai sejahtera Allah. Kita butuh damai sejahtera Allah. Itulah yang menaungi hati dan pikiran kita. Ya. Kita harus minta damai sejahtera Allah. Ini tadi dan ini mengenai pikiran itu. Kan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita membutuhkan kita harus menawan pikiran-pikiran yang buruk tadi dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau kita tidak sanggup, misalnya ada terlalu banyak pikiran negatif masuk dalam kita, keputusasaan dan segala macam. Bagaimana cara menaklukkan pikiran itu? Kita bawa kepada Yesus, pada Kristus. Tuhan, aku banyak kali masalahku, aku tidak sanggup nih Tuhan, tolonglah aku. Bukan lari ke tempat yang lain. Ada orang mencari solusinya ke tempat lain. Dia minum, saudara. Ya, minum memang bisa membantu untuk menghilangkan. Apalagi dia minum sampai jatuh tertidur, lupa dia masalahnya untuk sementara tapi, ya kan? Nah ini, jadi di sini selain ayat yang di bawah itu, kami mematahkan setiap siasat orang. Kita perlu untuk mematahkan setiap siasat orang itu dengan membawa kepada Tuhan. Tuhan, ini ada orang begini Tuhan, benar gak itu? Cemana Tuhan jawabanmu? Kita cari firman Tuhan dan merubuhkan setiap kubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ini saya baca apa itu kubuh. Tadi di dalam bahasa Indonesia saya lihat Wikipedia dia bilang seperti pagar dari kayu terus dikasih tanah, dan itu dipakai zaman dahulu untuk membentangi satu kota atau satu tempat dusun supaya musuh tidak menyerang. Nah itu harus kita rubuhkan. Bagaimana cara merubuhkan? Banyak pikiran-pikiran orang
termasuk teman kita sendiri yang tidak punya nilai-nilai Kristus ataupun yang punya nilai Kristus tetapi tidak mengakar kepada Yesus, tidak mengakar kepada firman Tuhan. Itu pikiran dia dilemparkan begitu saja kepada kita. Saudara, lihat nggak, banyak nggak di antara teman-teman kita tiba-tiba dia berpikiran yang tidak sesuai dengan value kita? Ada nggak? Kalau Banyak. punya masalah, banyak kan? Banyak. Kita harus filter itu. Makanya kita harus filter dengan Iya. Roma 12 ayat 2. Iya, baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia Iya. ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah. Iya, amin. Jadi ayat itu sebenarnya bagian dari kita disuruh untuk memikul salib kita. Amin. Jangan sama dengan dunia ini. Tetapi seringkali kita berat. Iya. Terus terang saya berat kalau dibilang nggak sama dengan dunia ini. Nanti dibilang Karena kita masih kampungan di dunia. lu, katanya kan. Tinggalan zaman old school. Nggak mudah kita bergaul sama orang-orang yang nggak senilai sama kita. Kita juga takut-takut mau memberitakan tentang Tuhan juga atau menceritakan tentang nilai kita pun takut-takut. Karena apa? Nanti dibilang intoleran. Makanya firman Tuhan sekarang kan banyak grup-grup kan. Saya lihat banyak di Facebook grup ini campur, yang ini campur dengan iman yang berbeda. Nah, itu akan ada pergumulan. Itu akan ada menjadikan kita intoleran sehingga kita tidak pegang nilai-nilai Kristus. Hati itu harus kita jaga. Disitulah tempat sang raja itu bertahta dan dia berbicara lewat kita melalui hati itu. Nah, kalau kita tutup dan diamkan dia, Roh Kudus akan bersedih dan Roh Kudus itu tidak mau berbicara benar lagi sama kita. Dia diam, menunggu. Saya baca ya bahwa Roh Kudus itu sekali kita terima, dia tidak akan pergi kemana-mana. Karena apa? Ya, karena Yesus sudah pernah berkata kan, ini barusan kita hari Pentakosta kan, dibilang di situ, aku akan pergi ke surga, aku akan minta kepada Bapa dan supaya penolong itu kamu terima dan dia akan menemani engkau sampai ke akhir zaman. Jadi Roh Kudus itu tidak pernah keluar dari kita. Cuman ada kalanya dia tidak bisa berbicara atau tidak kuat lagi berbicara karena keinginan kita sudah lebih kuat daripada keinginan Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Sudah hampir selesai. Ini tentang pikiran ya. Ini definisi. Oke. Tadi sudah sampai pertanyaan. Damai sejahtera. Nah, ini ya, kalau saya ditanya bagaimana cara kerja damai sejahtera Allah bisa memelihara hati dan pikiran kita, saya nggak tahu bagaimana caranya. Ya. Tapi saya pernah berpikir begini, kalau damai sejahtera ini bisa diibaratkan seperti oli yang bisa melumaskan kedua mesin, yaitu mesin hati dan mesin pikiran. Itu seperti dia itulah yang bekerja untuk hati dan pikiran kita sehingga kita bisa hidup di dalam kasih karunia Allah atau bertahan untuk pekerjaan Allah. Dan kita tahu ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa damai sejahtera itu adalah salah satu buah roh. Nah, ini ilustrasi aja nih. Nah, mesin ini butuh pelumas dan damai sejahtera kita perlukan untuk melumaskan mesin ini, apalagi ini dianggap double engine ya, hati dan pikiran. Oke, kita sudah hampir selesai dan kita ingat ya, kita tahu tentang cerita Stefanus, seorang yang penuh Roh Kudus. Dia menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, orang banyak ya, dan sambil menutup telinga serentak mereka menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Kita tahu kan cerita Stefanus, seorang yang penuh Roh Kudus dan dia melakukan banyak mujizat di zaman dia. Saya mau kasih tahu kenapa
Saya berpikir begini, kenapa Stefanus sanggup dilempari, dirajam sama batu dan dia tidak berteriak atau tidak takut gitu. Kenapa? Saya percaya hati dan pikirannya dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Amin. Itu yang menguatkan dia. Dan rasul-rasul yang lain juga kenapa bisa disalibkan. Bahkan terbalik ya, kalau nggak salah itu si Petrus ya, sampai terbalik. Katanya saya tidak sanggup seperti guru saya mau terbalik. Kenapa? Karena mereka dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Yang terakhir slide-nya, ini saya sudah bilang tadi bagaimana Stefanus punya kemampuan dan kita perlu berdoa untuk damai sejahtera Allah memerintah hati kita dan pikiran kita. Dan di samping itu, karena kita tahu bahwa medan pertempuran kita itu adalah di dalam pikiran, jadi kita setiap hari harus berhati-hati. Harus berhati-hati. It depends on us. Kita mau defeated atau kita mau to be a winner. Itu terserah kita. Makanya dibilang Tuhan Yesus, ya, kita harus hidup di dalam roh. Setiap hari penuh dengan roh. Dipimpin oleh roh. Karena kita dipimpin oleh roh, maka kita value Tuhan itu akan dibangkitkan dan menjadi dominan di dalam pikiran kita. Amin, saudara. Amin. Itu saja yang saya sharing. Terima kasih. Seperti ini